Kembali di Perempuan Bicara, saya ingin mendengar aktivis keluarga kita, Ibu Rosin, malam hari ini. Setelah tadi dijelaskan bahwa dispensasi nikah diberi dengan syarat, tidak kemudian serta-merta diberikan gitu ya. Tapi yang Ibu Rosin bisa pahami dari dispensasi nikah ini, solusi yang seperti apa sih dari dispensasi nikah ini? Ya, ini solusi yang terbaik di antara yang terjelek ya gitu loh. Sebetulnya nggak begitu gitu kan. Oke. Jadi apa ya memang kalau ada solusi seperti itu ya, tapi kan ini harus disosialisasikan. Oke. Berulang-ulang sehingga tidak terjadi solusi yang seperti itu kan itu maunya kan. Makanya jangan begini harus begini. Tapi gini deh, ini sebetulnya kamu berapa juta kali ngomong aku 875 juta kali deh. Oke. Jadi hal-hal kayak begini, ini bukan baru. Ini lama banget. Aku jadi pekerja sosial tuh dari tahun 1990 ya. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Apalagi anak-anak yang di pasar. Itu melihat hal-hal seperti ini tuh udah biasa gitu loh. Dan ini bukan sesuatu yang aneh. Ada tuh kawin sama ono, itu ada yang hamil, lu ada lakinya kagak ada, ya udah kagak apa-apa gitu loh. Jadi mereka malah bisa lebih menerima hal-hal kayak begitu. Nah ini terjadi suatu pembiaran. Masalahnya di situ. Kalau toh dikatakan negara datang, ada di situ, adanya itu yang seperti apa? Oke. Apakah ini harus melapor dulu, delik aduan, atau ini sudah datang duluan untuk mencegah? Kan begitu, ya. Pikiran saya nih, seharusnya mencegah. Siapa sih yang bisa menjadi perpanjangan tangan? Banyak ibu-ibu pengajian, banyak ibu-ibu arisan, ajaklah omong mereka. Komunitas masyarakat ya? Komunitas masyarakat, generasi pemuda, misalnya kelompok pemuda, ajaklah juga bicara. Nah satu hal, saya pernah ya mengajarkan semacam sex education lah ya untuk anak-anak TK. Jadi aku pisah laki sama cewek. Ya, yang perempuan itu kita ajarkan mana yang boleh dipegang, misalnya siapa dengan lagu. Inilah badanku yang kucayang terlalu, tak boleh dipegang, tak boleh diganggu. Hanyalah mamaku, hanyalah ibuku yang boleh memegang seluruh tubuhku. Itu kita ajarkan di anak-anak TK. Aduh merinding aku. Ini kasusnya masalah jis dulu tapi. Nah, jadi kita ajarkan seperti itu. Yang cowok juga begitu. Kamu nanti kalau udah gede harus jadi pemimpin. Jadi kamu siapa yang punya kakak perempuan, siapa yang punya adik perempuan, terus seperti itu. Jadi apa yang boleh kamu pegang, kamu harus begini, kamu harus begono, dan segala macam. Itu harus, tapi tidak hanya di TK doang. Makin naik, makin SD, makin SMP, makin terbukalah pengetahuan yang positif dari si orang tua, siapapun dia, guru atau apapun. Perpanjangan tangan dari sex education ini atau pencegahan karena ini begini, ya? kalau aku, agama memang selalu kita dengung-dengungkan tanpa disuruh oleh sekolah manapun ya. Tapi yang jelas, kalau dulu belum ada HP yang ini, jadi pakai gambar. Gambarnya itu apa? Gambar alat reproduksi yang rusak. Tak bawa, tak kasih lihat loh. Kalau kamu belum umur, main-main, terus kamu hamil, nih jadinya kayak gini. Kamu akan menderita seperti ini. Pikirin. Yang cowok juga begitu. Jadi semuanya itu harus jelas. Nih loh, lihatan. Ini loh, lihatan. Ayo siapa yang mau nanya, kan gitu. Kalau nggak nanya nanti ibu yang nanya loh ya. Jadi kayak begitu, sampai mereka itu ngerti bener. Sampai mereka itu tidak merasa tabu untuk ngomong. Bahwa ini bukan hal yang tabu, ini bagian dari tubuh kita kok ditabu-tabuin gitu loh. Enak aja kan gitu. Jadi ini sebetulnya salah kita juga. Pola pikir kita selalu mengajarkan pada anak-anak untuk tidak boleh menyebut alat kelamin seperti yang saya bilang. Karena itu jorok nanti. Ya saya suka bilang, ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya putra, alat kelaminnya ibu sebut apa? Apa ya bu? Titit gitu. Oh gitu. Burung. Malu kan ibu ngomong? Coba ibu bilang penis. Ini loh bu, saya bawain. Ini buku. Ini adalah buku di kamus. Jadi rubah. Itu penis, dan kalau perempuan tuh vagina. Jangan terus apa ya bu? Apa sih ya bau belahen. Tapi dengan malu. Nah itu kita sendiri yang mengajarkan satu yang saya dengar deg-degan juga nih bu. Iya jadi stop it gitu loh. Mulailah dari situ ya. Kalau seperti yang sudah kadung tadi ya itu tadi gitu ya. Oke, jadi dispensasi nikah bukan hanya solusi. Kalau Mbak Zoya ngeliatnya bagaimana?
Dispensasi nikah Bukan solusi satu-satunya, bukan ya. solusi satu-satunya. Yang juga saya concern kalau memang angkanya masih tetap tinggi meskipun berkurang, kenapa kita tidak memikirkan mungkin salah satu konsep rehabilitasi gitu ya. Jadi semacam mereka itu kan udah kecebur seperti tadi dikatakan ya, udah kecebur, gimana kalau kita juga bantu mereka punya skill hidup. Ya, ya. Ya kalau enggak kan sebenarnya ya sebagai orang dewasa kita tahu bahwa betapa sulitnya mempertahankan pernikahan yang sehat dan sebagainya. Apalagi anak-anak gitu. Iya. Gimana kalau dia diajarin juga misalnya salah satunya kalau kesehatan mental ya kan. Nah kalau ini kan penyiksaan, KDRT segala Betul. macam kan keluar dari frustrasi ketidakmampuan dia mengelola emosinya. Iya. Belum lagi nanti ada baby blues. Nah kan. Jadi banyak hal-hal kompleks yang harus mereka hadapi dan mereka itu seperti dilepas di hutan tapi kita nggak kasih petanya buat Iya. mereka gitu. Iya. Jadi rehabilitasinya gimana kalau mereka ya udah ini udah kecebur nih gitu ya. Udah keburu hamil, mau nikah pula gitu sama yang menghamilinya gitu ya. Terus kalau tidak menikah dengan yang menghamilinya, kita bisa kasih solusi apa juga buat dia gitu ya. Ada pendidikan yang juga mungkin ada paket A, paket B yang lebih komprehensif, oke. Tapi pilihan itu apakah nanti sebutan lanjutannya kayak anak haram apalah, terus anaknya nanti kalau nggak lengkap, nggak boleh ngurus surat-surat dan segala macam. Ada banyak sekali yang juga kita bisa berperan serta gitu di situ. Karena kalau misalnya mau seks edukasi aja, saya ingat sekitar tahun 2019 saya diajak sama Kemendikbud untuk bikin buku-buku untuk dimasukkan ke SD-SD negeri yang di seluruh Indonesia gitu ya, tentang buku seks edukasi. Itu kita tantangan kita adalah gimana caranya kita memberitahu faktanya straightforward tanpa menakut-nakuti gitu Oke, ya. Karena ya, kalau kita ya. udah punya budaya nakut-nakutin juga, kayak misalnya gini, kamu makan loh, kalau kamu nggak mau makan ntar diculik genderuwo gitu kan. Itu kan membuat anak jadi superstitious ya kan banyak banget kan. Jadi rehabilitasi tadi ya? Iya, rehabilitasi itu juga bisa jadi jawaban dan cara kita memberikan edukasi itu adalah dengan penuh cinta bukan dengan penuh ketakutan. Itu relatif mempengaruhi loh, apalagi dalam konteks keluarga. Dia harus merasa aman untuk bisa berdiskusi ini kepada orang tuanya tentang skill hidupnya dia kan. Oke. Harapannya Mbak Zoya, perpanjangan tangan tadi yang disebut Iya. Bu Rostin ya, itu siapa paling tidak yang diharapkan? Ini pemerintah lagi ya Bu. Maaf ya jadi lempar bola lagi saya ke sana. Oke, Kalau jadi dia bisa dipisahkan dulu seperti tadi kita diskusi tuh sempat ya di ruang make up. Kita dapat diskusi gimana kalau dia dipisahkan. Iya bisa, tapi biasanya sulitnya adalah mau nggak nih orang tuanya. Kadang-kadang orang tuanya udahlah malu kalau dia hamil biar aja dia berdua, biar ini itu. Padahal kalau dipisahkan dulu terus sama-sama dikasih skill hidup gitu ya. Iya. Terus kita iniin lagi gitu. Sebenarnya sih bisa dicoba buat saya ya. Oke. Asal jadi model lah gitu ya. Ngasih PR lagi saya. Oke, baik. Nah, kalau buat Mbak Devi, perpanjangan tangan yang menjadi jembatan, siapa yang harus menjadi jembatan sih? Gap tadi. Ya, saya setuju juga dengan Mbak Zoya. Kenapa pemerintah? Karena sederhana, kalau pemerintah kan artinya itu bisa berlaku di semua tempat. Ya. Kalau bukan pemerintah berarti skupnya Kecil. ruang lingkupnya kecil-kecil. Nah, Betul, tapi betul. tadi para ibu ini sudah banyak membicarakan bagaimana solusinya. Tapi kita perlu ingat ujungnya di mana sih awal mulanya. Kita Ya. kan perlu selesaikan di awal mulanya tadi Ya. soal pendidikan seks gitu kan. Amerika sebagai salah satu negara dengan tingkat pernikahan yang paling tinggi di dunia juga salah satunya, artinya seks bebasnya juga tinggi dan sebagainya. Mereka pernah punya penelitian bahwa ternyata kalau ada pendidikan seks itu memang angka anak-anak yang kemudian memilih untuk melakukan hubungan dan sebagainya jadi lebih rendah. Nah, tapi sayang banyak sekali hoaks tentang pendidikan seks. Berpikir bahwa pendidikan seks itu pendidikan yang mengajarkan anak berhubungan seks, satu. Lalu kemudian sekarang mulai lagi muncul isu bahwa kalau pendidikan seks berarti mengajarkan orang, mohon maaf, punya preferensi seksual yang berbeda. Nah, ini kan hoaks-hoaks seperti ini yang berbahaya, yang malah akhirnya menjauhkan anak-anak kita dari pendidikan itu sendiri. Mengingat anak itu, bukan kata saya, kata Iowa State, baru punya ngerti beda bener-bener yang mana nyata mana tidak itu baru usia 20 tahun. Sebelum itu mereka nggak paham. Jadi artinya kalau tadi bahasanya bukan bahasa yang langsung, mereka masih berpikir ini sesuatu yang ya ini lucu-lucuan aja, abstrak, fantasi dan sebagainya gitu kan. Nah, artinya memang kita perlu secara serius justru bukan kepada anak-anak pendidikannya, Ya. justru kepada orang tua. Nah, yang menarik juga kenapa kemudian pernikahan selalu menjadi penyelesaian? Sederhana, karena banyak
orang tua yang berpikir anak itu barang, properti, bukan manusia. Sehingga bahkan melihat dengan pernikahan menyelesaikan beban orang tua. Ya, beban ekonomi dan sebagainya. Jadi itu dipindahkan saja, malah syukur. Oh, ada yang bisa ngurus sekarang, bagus. Nah, ini bukan salah orang-orang tua ini juga. Makanya tadi kenapa harus ke pemerintah, yang artinya pemerintah sebenarnya juga bisa berbalik minta tolong civil society, masyarakat kayak kampus dan sebagainya untuk gandengan tangan. Memang yang diperlukan sekarang orkestrasinya. Kita sudah punya tokoh-tokoh perempuan seperti Pala beliau. Yang saya lahir sudah banyak lagi tokoh-tokoh yang lain yang tinggal bergerak bersama. Nah, ini media memang perlu serius, bukan hanya karena ada berita yang menonjol kemudian mengangkatnya, tapi secara terus-menerus mengangkat hal ini. Karena kita tahu hari ini ada isu ini, besok lain lagi isunya gitu kan. Orang cepat sekali lupa. Nah, kesadaran-kesadaran ini yang sebenarnya ada tiap hari di lingkungan kita. Cuman ada lagi satu problem lagi, tantangan cara pandang menjadi manusia modern. Bahwa manusia modern itu nggak boleh ngurusin urusan orang gitu. Mau anak orang seperti apa saya nggak peduli. Itu juga salah gitu. Kita harus kembali ke kearifan sosial kita. Guyup ya. Caranya adalah bukan dengan ngegibah gitu, udah jelas ya gitu ya. Artinya nuansanya adalah kita minta, nah ini peran RT RW itu menjadi penting sekali karena betul, karena mereka yang ada di tengah dan mereka sosok sentral. Kalau kita nggak berani negur karena takut dianggap anak-anak saya ngapain ikut campur kan, pasti ada ungkapan demikian ya. Kita minta tolong sama Pak RT Pak RW yang pasti lebih arif, bijaksana dan bijak sini juga, artinya mereka sudah tahu bagaimana bicara, diskusi dan sebagainya. Nah, ujungnya kita jangan membicarakan hanya dispensasinya, tapi bagaimana supaya tidak ada lagi anak-anak yang perlu membutuhkan dispensasi. Ini yang tinggal kita serius sekarang kerjakan ya. Mereka tentu pemerintah sudah punya banyak solusinya gitu kan, yang artinya juga adalah ini ekonomi sedang sulit gitu ya. Saya membayangkan anak-anak ini perlu gizi. Nah, mungkin juga nanti bukan hanya Kementerian KPPA, mungkin Kementerian Kesehatan. Kalau dulu saya ingat banget di SD itu ada pemberian gizi susu atau apa. Nah, ini mungkin prioritas juga. Tambahan karena bahaya sekali anak-anak yang lahir dari ibunya saja tidak sehat. Nanti akan menambah stunting dan sebagainya. Itu menarik. Oke, terima kasih komprehensif sekali Mbak Devi. Kita akan tanya karena memang kalau kita mau hulu ke hilir ya. Bagaimana tolak ukur? Kalau kita nggak mau nilainya di akhir yaitu angka tadi 64.000, 54.000 yang menikah begitu ya dini. Tolak ukur berhasil atau tidaknya kita mau spread atau menyebar edukasi ini bukan hanya ke anak justru, tapi juga ke orang tua dan tadi ya RT RW, lingkungan sekitar dan komunitas masyarakat. Sesaat lagi ya Ibu ya dijawab ya di Perempuan Bicara. Kita akan kembali.